Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulfa dengan NIM 20111020148. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada klien dewasa dengan gangguan persepsi sensori halusinasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Zulfa, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya yang bertugas dari pukul 9 sampai jam 2. Nama Mbak siapa? Ismi. Baik. Mana perasaan Mbak hari ini? Baik. Bolehkah saya berbincang dengan Mbak? Mau di sini atau di tempat yang lain? Di sini aja. Baik. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak bersedia? Baik, kita mulai. Nanti Mbak ungkapkan saja perasaan Mbak. Apakah Mbak mendengar suara yang mengganggu Mbak atau suara yang aneh? Suara tersebut sejak kapan ya Mbak? Apakah suara tersebut sudah lama Mbak dengar? Baik, ketika Mbak mendengar suara tersebut, apakah suara tersebut menyuruh Mbak untuk melakukan hal-hal yang negatif? Baik, ketika Mbak mendengar suara tersebut, Mbak dalam keadaan ramai atau sendirian? Sendirian. Baik, saya akan membantu Mbak dengan beberapa cara untuk mengontrol halusinasi Mbak. Yang pertama, itu ada mengerti suara tersebut dengan cara Mbak menutup telinga Mbak lalu memejamkan mata Mbak dan sambil bicara, pergi, saya nggak mau dengar. Cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu yang ketiga, menjadwalkan aktivitas sehari-hari Mbak dari bangun tidur hingga malam hari. Lalu yang keempat, minum obat secara teratur. Baik, cara yang pertama yaitu mengerti suara tersebut. Mbak bisa menutup telinga Mbak lalu memejamkan mata Mbak dan bicara, pergi, saya nggak mau dengar kamu. Ya, sudah. Apakah Mbak sudah paham dengan cara yang pertama? Baik, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Baik, ya, untuk pertemuan kali ini saya sudahi. Akan dilanjut pertemuan selanjutnya. Bagaimana pertemuan selanjutnya mau kapan Mbak? Besok jam berapa? Pagi. Baik. Besok pertemuan yang kedua pukul 9 pagi. Sekitar waktunya yaitu 10 menit. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Masih kenal saya? Siapa namanya? Aulia. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih mendengar suara-suara yang aneh? Sedikit. Cara yang pertama kemarin, apakah dilakukan? Baik, hari ini saya akan memberikan cara yang kedua, yaitu bercakap dengan orang lain. Mbak biasanya sendiri atau ramai? Sendiri. Jadi gini Mbak, biasakan Mbak itu jangan sendirian, kumpul dengan orang lain, bercakap-cakap ya. Baik, apakah Mbak sudah paham? Ya, sekiranya
pertemuan kedua ini saya akhiri. Nanti akan lanjut ke pertemuan yang ketiga. Mau kapan, Mbak? Besok. Besok jam berapa? Sore. Baik, besok kita ketemu lagi sore hari, sekitar 10 menit ya waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih terdengar suara yang aneh atau mengganggu Mbak? Baik, kemarin ada beberapa cara, apakah Mbak dilakukan? Kadang-kadang. Baik, sebisa mungkin kalau ada suara yang terdengar, Mbak langsung melakukan cara-cara tersebut ya, Mbak. Hari ini saya akan memberikan cara yang ketiga untuk mengontrol halusinasi Mbak, yaitu menjadwalkan beberapa aktivitas Mbak dari bangun tidur hingga malam hari. Di sini saya sudah menyiapkan jadwalnya, nanti Mbak isi dan melakukan beberapa cara yang kemarin ya Mbak, kalau masih terdengar suara yang mengganggu Mbak. Apakah Mbak paham? Baik, ini jadwalnya. Pertemuan kali ini sudah selesai. Nanti akan dilanjut pertemuan terakhir, yaitu keempat. Mbak maunya kapan? Besok jam berapa? Pagi. Baik, besok pertemuan yang terakhir pagi sekitar jam 9, 10 menit kira-kira waktu yang dihabiskan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore. Selamat pagi, Mbak. Masih kenal dengan saya kan? Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah masih terdengar suara yang aneh? Sedikit. Baik. Selama pertemuan, apakah cara-cara yang saya jelaskan itu dilakukan ketika Mbak mendengar suara yang aneh? Kadang-kadang lupa. Gini Mbak, sebisa mungkin Mbak itu harus melakukan cara-cara tersebut agar suara yang aneh atau yang mengganggu Mbak itu hilang ya. Hari ini kita akan melakukan cara yang terakhir, yaitu minum obat secara teratur. Apakah Mbak dapat resep dari dokter? Nah, apakah Mbak minum obat dengan teratur? Sebaiknya Mbak harus minum obat yang teratur. Waktunya juga harus tepat ya Mbak. Ya, tindakan selanjutnya yaitu Mbak itu membutuhkan keramaian. Mbak itu jangan sendiri, jadi Mbak itu harus berkumpul dengan orang-orang sekitar Mbak, keluarga Mbak, tetangga Mbak. Mbak harus bercakap-cakap, jangan menyendiri ya Mbak. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Mbak cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Jangan lupa berkumpul dengan orang-orang banyak, orang-orang sekitar Mbak, keluarga Mbak. Lakukan 4 cara itu setiap Mbak mendengar hal-hal yang aneh atau yang mengganggu Mbak. Dan jangan lupa minum obat secara teratur ya. Saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.